Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Robot, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan pokok bahasan yaitu kebenaran ilmiah. Nah, jadi kebenaran bertalian erat dengan pengetahuan. Kebenaran adalah kesesuaian pengetahuan dengan objeknya. Ketidaksesuaian pengetahuan dengan objeknya disebut dengan kekeliruan. Suatu objek yang ingin diketahui memiliki begitu banyak aspek yang senantiasa sangat sulit untuk diungkapkan serentak. Kenyataannya, manusia hanya mampu mengetahui beberapa aspek dari suatu objek, sedangkan yang lainnya tetap tersembunyi baginya. Dengan demikian, jelas bahwa amat sulit untuk mencapai kebenaran yang lengkap dari suatu objek tertentu, apalagi mencapai seluruh kebenaran dari segala sesuatu yang dapat dijadikan objek. Nah, pengetahuan terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan biasa disebut juga dengan pengetahuan prailmiah, yaitu pengetahuan dari hasil pencerapan indera terhadap objek tertentu. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat metode-metode yang lebih menjamin kepastian kebenaran yang dicapai. Yang ketiga, pengetahuan falsafi, yaitu kebenaran yang diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, dan pemikiran-pemikiran logis, analitis, dan sistematis. Pengetahuan falsafi berkaitan dengan hakikat, prinsip, objek, dan asas dari realitas yang dipersoalkan selaku objek yang hendak diketahui. Kebenaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebenaran religius, yaitu kebenaran yang memenuhi kriteria atau dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, kebenaran filosofis, yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran kontemplatif terhadap akibat sesuatu, meskipun tidak bersifat subjektif dan relatif. Yang ketiga, kebenaran estetis, yaitu kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk serta cita rasa estetis. Dan yang keempat, kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang mendukung dan sesuai bukti. Ada aliran-aliran yang menyatakan tentang kebenaran, diantaranya paham korespondensi. Kebenaran korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Yang kedua, paham koherensi, yaitu teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Berikut pragmatisme, yaitu kebenaran yang tidak dapat bersesuaian dengan kenyataan sebab kita hanya bisa mengetahui dari pengalaman kita saja. Berikut kebenaran pragmatis, yaitu adalah teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Jadi kesimpulannya, kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif. Di dalamnya terkandung
sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi tetap saling bersesuaian. Kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar. Pertama, struktur yang rasional, logis. Yang kedua, isi empiris. Dan yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Sekian pemaparan singkat dari saya. Namun sebelum saya akhiri di sini, saya ingin berbagi sedikit tentang tempat di mana saya menempuh pendidikan, yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Nah, jadi Universitas Pembangunan Indonesia di Manado itu adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Dengan struktur kepemimpinan rektor yaitu Dr. Anda Debbie Ciharende, Magister Sains, dan dengan daftar fakultas dan program studi yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan dengan program studi yang pertama keperawatan dan yang kedua profesi nurse, yang kedua Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik, dan yang keempat Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, yang kelima Fakultas Teknik dengan program studi yang pertama Arsitektur, kedua Teknik Elektro, dan ketiga Teknik Sipil, dan yang keenam Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris. Untuk Fakultas Fisip di bawah pimpinan Dekan Rini I. Patasaka, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains. Nah, dalam Fisip kita akan belajar tentang sistem politik, kekuasaan, birokrasi pemerintahan, dan masih banyak lagi yang pastinya membuat kita peka dengan kondisi negara kita saat ini. Fisip itu luas, bisa jadi jurnalis politik, kerja di bidang pemerintahan, konsultan politik, pekerja sosial, menjadi pejabat, bisa peneliti atau dosen juga bisa. Jadi sangat luas. Jadi bagi calon mahasiswa yang tertarik bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, lebih khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan ajaran tahun ajaran 2021-2022, silakan cek informasi mahasiswa baru di laman PMB Universitas Pembangunan Indonesia atau bisa datang langsung ke kampus yang beralamatkan di Jalan Walter Mongensidi 6, nomor 129, Bahu, Lingkungan 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian, terima kasih.